Halo, aku lagi mau bahas praktik eh, bagaimana mengatur meeting selama 30 menit gitu ya. Sorry ini aku sambil apa belok dulu deh perempatan jadi harus fokus lihat jalan. Nah, gimana ngatur waktu meeting selama 30 menit? Karena aku sempat beberapa kali gitu ya menerapkan meeting dan ini udah cukup lama sih ya 2-3 tahun terakhir aku kalau bisa meeting setengah jam aja. Itu banyak yang ini juga sih apa namanya unbelief apa ya, nggak percaya gitu ya. Gimana emang efektif ya meeting selama setengah jam gitu. Nah, ini aku share dari apa yang udah aku alamin gitu ya, aku praktekin. Yang pertama adalah kenapa meeting 30 menit gitu. Karena menurutku um, meeting itu adalah bentuk koordinasi sebenarnya, bukan bentuk kerja. Jadi kalau misalnya kita menghitung um, waktu kita habis saat meeting itu adalah waktu bekerja, aku tuh kayak ya memang mungkin itu bekerja tapi sebenarnya nggak produktif gitu. Kenapa? Karena waktu yang kita habiskan untuk meeting itu akhirnya mengambil waktu yang bisa kita pakai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih substantif gitu ya, misalnya bikin laporan, melakukan analisis lapangan kalau buat riset ya, ataupun nyiapin apa namanya materi, substansi dan lain-lain gitu. Jadi buatku kenapa meeting, karena sebenarnya menurutku setidaknya intisari dari meeting itu adalah untuk koordinasi, dan koordinasi itu bisa loh sebenarnya bisa dibuat lebih efisien, setengah jam aja cukup. Nah, buatku ada beberapa poin yang aku pikir cukup membantuku gitu untuk bisa set up meeting selama 30 menit. Yang pertama adalah preparation. Preparation itu menurutku penting ya. Jadi aku udah nggak begitu menerapkan lagi meeting-meeting yang sebelum saat meeting dimulai itu ada presentasi dulu gitu, nggak. Karena aku pikir presentasi ini bisa dibaca sama tiap orang sebelum meetingnya mulai gitu. Nah, oleh karenanya preparationnya penting. Contoh kalau misalnya aku yang organize meeting, setidaknya kalau aku nggak bisa nge-share PowerPoint, aku nge-share agenda, poin-poin yang mau dibahas gitu. Atau kalau misalnya aku lagi pengen uh, apa uh, meeting koordinasi untuk paper gitu, ada draft yang udah aku share, dan mungkin draftnya ya paling lambat banget aku share H-1, jadi setidaknya buat orang yang bisa ikutan meetingnya bisa ada waktu dulu untuk membaca gitu. Dan belum tentu juga kadang dibaca kan, tapi setidaknya ada persiapan. Nah, jadi ada preparationnya yang menurutku tuh sangat-sangat penting. Dua hal, apa yang mau dibahas, dan yang kedua apa agenda yang mau dibahas. Dan agenda tuh menurutku juga agenda yang sifatnya konkret ya, yang bisa langsung diterapkan gitu. Oke, habis ini mau apa keputusan yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan. Nah, terus habis itu meetingnya, aku pikir ya ini kadang-kadang kelemahanku juga, kadang aku terlalu straightforward gitu, langsung kayak kalau ya langsung kita mulai gitu. Tapi aku pikir hal yang aku pelajarin adalah setidaknya bisa memulai dengan sedikit small talk gitu ya. Small talk tuh mungkin lebih kayak nanya kabar semua orang gimana, apa yang up to date. Dan aku pikir sangat penting gitu kita bisa share kabar, satu kabar apa up to date dari kita, dan mendengarkan satu kabar up to date dari yang lain, karena kita nggak boleh lupa kita juga manusia gitu kan. Kita punya banyak sekali kita hidup gitu ya, kehidupan kita jauh lebih banyak dibandingkan hanya pekerjaan gitu. Jadi ya, it's nice to have some small update to each other gitu. Barulah habis itu langsung bahas poin-poin yang mau dibahas, ini keputusannya ini gitu. Terus nanti biasanya kalau aku lihat jam nih udah tinggal 10 menit gitu, udah 20 menit ngobrol gitu kan, 10 menit. Nah, itu udah ancang-ancang mau wrap up gitu. Wrap up itu ada beberapa hal yang biasanya aku langsung
ngomongin atau kasih hints gitu. Misalnya kayak, berarti sekarang apa yang bisa kita follow up ya dari sini gitu. Misalnya apa yang harus bisa dilakukan ya. Oh, dari tugas paper ini, misalnya contoh lagi rapat paper gitu ya, apa yang harus dikerjain, bisa bagian ini. Nah, terus jadi ngomongin apa yang di follow up, bikin listnya. Terus yang nggak kalah penting adalah menulis siapa yang bertugas untuk follow up itu. Jadi bagi-bagi tugas langsung. Jadi setiap orang yang ikutan rapat jadi kayak punya sense of responsibility akhirnya. Oke, dari meeting ini aku dapat tugas ini yang harus aku follow up, bla bla bla. Habis itu, dan ini juga idealnya gitu ya. Habis meeting itu langsung set up meeting berikutnya gitu. Idealnya kalau ini project yang sifatnya 1 tahun 2 tahun, berarti kan butuh ada koordinasi yang sifatnya reguler gitu kan. Nah idealnya tuh kita udah bisa ngasih ancang-ancang, oke, meeting berikutnya tuh anggaplah 2 minggu lagi ya atau 3 minggu lagi. Nah berarti kan tiap orang ketika mereka udah punya tanggung jawabnya apa, udah tahu tanggung jawabnya apa, sama yang kedua udah tahu kapan akan ketemu lagi, which mean itu artinya deadline-nya, setidaknya itu bisa jadi bekal habis meeting apa yang harus dilakukan gitu sih. Jadi aku pikir ini adalah salah satu bentuk new way of working gitu ya. That's very possible untuk bisa meeting setengah jam. Terus kalau misalnya dari apa yang kita diskusikan selama setengah jam itu bisa lebih produktif, bisa lebih efisien, why not gitu. Yuk sekarang kita coba yuk bareng-bareng bikin meeting setengah jam. Tapi disclaimer juga, ada beberapa meeting yang memang mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang, misalnya 1 jam gitu ya, kalau sifatnya meeting yang sifatnya substantif. Tapi aku pikir range meeting yang ideal gitu ya sekitar setengah sampai 1 jam, karena after that ya setidaknya aku merasa kita manusia gitu mungkin udah hilang fokus, terus kayak ya daripada nanti jadi ngalor ngidul meetingnya, fokus kita mempertahankan gimana supaya meetingnya stay fokus. Oke, gitu dulu ya. Sampai jumpa lagi.